Halo guys, jadi semakin banyak nih mobil listrik yang bertebaran di Indonesia, terutama di Jakarta. Dan kalau kita udah ngomongin mobil listrik, udah pasti semuanya itu gak ada yang namanya bensin, gak ada yang namanya bahan bakar yang berbentuk solar lagi, ataupun mesin diesel, ataupun yang berkaitan dengan keberisikan mesin. Jadi semuanya tenang, senyap, tentunya audio yang di dalam makin kedengeran tuh, enak atau enggaknya. Nah, mungkin build audio di mobil listrik yang simple itu udah biasa, tapi build audio dengan spek kompetisi di mobil listrik akan menjadi pertama di Indonesia di Mega Audio Jakarta. Ini dia Hyundai Ioniq 5 The Cold Ice. Nah guys, sekarang gue mau ceritain backgroundnya sedikit mengenai mobil Hyundai Ioniq 5 ini yang full electric, dan kita build audionya secara serius untuk kompetisi. Nah, ya, berawal dari konsep sebelumnya customer kami yang setia ini memang sudah upgrade audionya di berbagai mobil kepunyaan sebelumnya. Nah, ini mobil kesayangan dia, mobil baru juga, Hyundai Ioniq 5. Pertama kalinya dia punya mobil listrik juga, dan langsung dibangun di Mega Audio Jakarta untuk dijadikan mobil kompetisinya Mega Audio Jakarta nih. Nah, Hyundai Ioniq 5 itu udah sangat mumpuni. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya, memang tahan ya bisa dijadiin mobil kompetisi? Pastinya ketahanannya harus kuat gitu ya, karena mobil itu dinyalain seharian, karena kita harus tuning, harus break in, komponen dibiarkan panas gitu ya, supaya suaranya lebih enak. Dan pastinya dalam penjurian nggak boleh ada yang namanya ngedrop, aki ngedrop mati atau apapun itulah. Jadi benar-benar secara kelistrikan harus stabil dan dijaga. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena sistem mobil listrik itu sangat-sangat simple. Dia tetap ada 12 volt aki di bagian depan untuk Hyundai Ioniq 5 ini. Nah, itu yang support mendrive semua sistem 12 volt di dalam mobil ini, termasuk bagian audio. Jadi semua itu kita ambil dari baterai depan ini dengan jalur baru, tidak sama sekali tidak menyentuh original daripada Hyundai Ioniq 5 ini, terutama di bagian interface audio ataupun head unit bawaan daripada Hyundai Ioniq 5 ini. Jadi totally aman dan kuat gitu ya. Nah, cara bikin dia stabil bagaimana? Pastinya ada treatment-treatment tertentu seperti pemasangan kapasitor, VSS, menaikkan voltase, dan segala macamnya. Nah, itu kita treatmentkan di dalam mobil ini. Jadi, untuk menjawab apakah tahan? Ya, tahan dengan treatment. Kedua, apakah aman? Aman, karena tidak mengambil strum langsung dari baterai gedenya. Kita memakai strum langsung dari 12 volt aki yang notabene universal untuk semua sistem audio gitu ya. Jadi, selama 12 volt pastinya aman. Nah, sekarang kita mau ngebahas untuk konsepnya sendiri. Dari mulai peredaman, sebenarnya karena mobil ini udah sangat-sangat kedap dan juga senyap, jadi sebenarnya peredamannya itu minim sekali, terutama di bagian lantai kita nggak peredam sama sekali. Jadi secara akustik itu kita cuma peredam di bagian pintu dan juga di bagian bagasi belakang, tempat box kita build di sana ya. Kenapa di bagian pintu? Ya pastinya pintu itu sangat penting, terutama kalau kita mau ngomongin kompetisi. Nggak boleh ada yang namanya getar, getaran, ataupun vibrasi yang mengganggu daripada mobil ini. Nah, mobil ini sendiri sudah dirancang sedemikian rupa. Pintunya udah cukup solid, tapi kita solidkan lagi dengan peredam berlapis ya. Dari pintunya kita menggunakan CTK Premium, dan kita tutup lubang-lubang yang besar itu menggunakan plat aluminium dari CTK juga. Jadi super solid. Ini kalau kita lihat cuplikannya itu sama sekali nggak ada rongga, kecuali rongga daripada penempatan midbus. Nah, yang nanti kita akan tutup juga dengan midbus gitu ya. Jadi itu sangat penting, penguatan pintu, plat, dan juga door trim itu kita kuatkan semua. Nah, itu satu. Di bagian peredam yang kedua, area di belakang di bagasi sampai dengan jok itu kita ada peredaman secara minimalis ya. Itu kita pakai satu lapis dari CTK Premium. Udah sangat-sangat meredam di bagian belakang ya, bikin nggak ada getaran sama sekali, karena di sana akan ditempatkan semua box dan juga kayu-kayu dan komponen-komponen perangkat yang lain gitu ya. Nah,
untuk sistemnya audionya sendiri itu kita rancang untuk sistem 3-way di bagian depan dan juga ada rear fill di bagian belakang ya. Kita taruh di belakang dan juga ada satu piece subwoofer gitu ya untuk bassnya. Nah, untuk speakernya sendiri kita mau lihat ke dalam apa sih yang kita pasang dan komponen sampai ke bagian bagasi. Mungkin bagian bagasi akan menjadi sangat menarik dan referensi kalian semua yang ingin build secara serius dan kosmetik secara estetik untuk mobil Hyundai Ioniq 5 ini. Yuk kita lihat ya ke dalam. Nah guys, sekarang gue udah di dalam duduk di Hyundai Ioniq 5 ini. Nah, kesan pertama yang gue rasakan di sini sangat-sangat lega karena nggak ada konsol-konsol di bagian tengah sini, kosong ya, benar-benar kosong. Terus jadi kaki itu leluasa dan kesannya makin enak gitu ya. Terus joknya lebar, ada sandarannya, kita bisa taruh di sini dan empuk gitu ya. Dan yang enak adalah joknya bisa mundur, sangat-sangat mundur. Nih kalau gue mundurin masih bisa mundur lagi sampai mentok. Nah ini belum mentok nih. Nah ini baru mentok. Terus dia bisa disandarin lagi. Wah ini sih enak banget, kalau mau tidur juga masih bisa nih. Tapi intinya adalah kenyamanan yang ditawarkan daripada kabin di dalam mobil Hyundai Ioniq 5 ini. Nah kita bisa lihat di bagian depan sini, ini super flat ya, membantu suara lebih diem, nggak ada menghalang di sana, meminimalisir pantulan suara juga. Jadi secara kabin itu, dashboard itu udah enak banget. Dia flat dan juga dashboardnya tuh bisa panjang ke belakang ya, jadi enak gitu. Jadi secara kabin udah enak, panggungnya ada, dia dalam dan lebar dan flat gitu ya. Ini cukup mempengaruhi suara. Nah di bagian pilar dia juga memanjang ya ke sana. Nah ini kita bikinkan custom pilar ala Mega Audio dengan custom housing aluminium ya untuk rumah daripada tweeter dan mid range nya. Nah ini speakernya spesial, kita menggunakan speaker dari Audio Circle yang seri Berlin Line ya, 3-way. Ini budgetnya nggak tinggi, untuk speakernya sendiri sekitar di bawah 20 juta, jadi bisa dipakai untuk kompetisi juga nih, speaker itu sebagus itu. Nah ini kita pakaikan grill dari Audio Circle juga, senada ini juga silver ya, chrome gitu ya, jadi cakep. Nah ini juga penempatannya itu kita angle ke tengah dan kita cari angle yang terbaik gitu ya. Nah kita kalau lihat, kalau kita duduk seperti ini, jaraknya tuh enak banget, dia nggak terlalu deket dan kita relax banget nih, kita dengar musik juga enak. Tapi kalau kita posisi mengendara pastinya bukan seperti ini, itu dua-duanya tetap enak karena kita berdasarkan posisi duduk pastinya ada perubahan settingan suara, dan itu dua-duanya kita udah setting. Nah ini sebenarnya cuma sebagai display aja ya, sebenarnya nggak berfungsi gimana. Kalaupun mau pakai ini tetap bisa kita atur karena kita ada penambahan head unit nih di sini nih. Di sini adalah Alpine HDS 990. Ini seri Alpine status ya. Secara spek udah high-res audio, secara wired dan wireless dia ada 192 kHz per 32 bit yang memaksimalkan source daripada musik sendiri. Jadi kita mau Bluetooth, mau apa, di sini semua source-nya udah high-res ya. Itu yang membedakan dengan head unit asli. Kenapa orang pada bilang mungkin salah satu kelemahan Hyundai juga ya, entah dari head unit atau dari output power Bose-nya itu kayaknya ada yang kurang keluar gitu ya, ada yang nahan gitu ya, atau dari speaker ya, karena ini sistemnya Bose ya, jadi ada yang kurang gitu ya. Nah itu kita eliminasi dengan kita menggunakan head unit tambahan dari Alpine ini. Jadi benar-benar kita eliminasi karena kita mau pakai untuk serius. Pengorbanan di bagian head unit asli pastinya tidak berfungsi, maksudnya lebih kompleks lah ya cara kita memfungsikannya, karena kita harus pindah source untuk dengar suara di atas. Tapi nggak ada masalah, tetap kita bisa dengar suara di atas dengan speaker yang kita ganti semua ini. Nah di sini sama sekali kita tonyok tuh nggak ada getaran, beda sama belakang. Tuh belakang itu masih ada suara, ini sama sekali kokoh, nggak ada getaran. Nah ini jadi cakep banget, secara kabin itu udah enak banget. Itu kiri kanan ya untuk pilarnya, kita bikin simetris. Mid bassnya kita nggak potong, tetap di tempat asli karena sayang banget. Mungkin kedepannya kita akan coba lihat cara gimana supaya memaksimalkan mid bassnya lagi di angling supaya lebih galak juga. Nah di sini kita ada menggunakan director ya dari Helix Duet Alpine Helix di sini. Ini controller DSP yang kita akan lihat di bagian belakang, kita taruh di bagian belakang. Nah ini kita bisa pilih memori settingan, kontrol master volume dan juga subwoofer volume ya. Nah ini banyak menu. Nah di sini tetap
customer kita bisa taruh fast chargingnya di sini dan uang-uangnya semuanya di sini. Jadi konsol sama sekali enggak. Ini kontrol juga enak, si Alpine deket aja. Nah jadi seperti ini setup untuk depan. Nah kita mau lihat setup di belakang. Kalau kelihatan itu kita menggunakan stack MSS 35 ya. Nah itu ada dua ya, kiri kanan itu kita pakai stack MSS 35. Jadi itu fungsinya adalah sebagai rear fill untuk memperkuat ambience dan juga mid daripada staging depan gitu ya. Jadi kerasa lebih penuh, lebih tebal suaranya. Yang duduk belakang juga kelihatan surroundnya gitu ya, kedengaran surroundnya dari depan dan belakang gitu. Nah kita mau ke bagian best partnya aja, yaitu ada di bagian bagasi. Ini adalah salah satu masterpiece dari Mega Audio Jakarta. Ini kita build kurang dari sebulan, kita menghasilkan karya seperti ini. Yuk kita lihat. Custom box kosmetik dengan konsep yang sangat elegan, dipenuhi dengan lampu-lampu ice blue. Oke kita lihat di bagian bagasinya nih. Nah ini dia bagian bagasi daripada Hyundai Ioniq 5 ini. Konsepnya sebenarnya simple ya, elegan, tapi ini kita custom box seperti ini supaya di sini tetap bisa taruh barang gitu ya, berfungsi dengan normal. Nah, kita mau jelasin apa aja sih komponennya. Di sini kita menggunakan dua buah power SR 4500 di bagian sini dan di bagian sini ya. Dan di sini ada SR 1500 untuk mendrive sang subwoofer dari vokal yang E25KX ya ini. Jadi super cakep, powernya cukup, power yang kelas D tapi dengan tenaga yang badak gitu ya. Dan mampu mendrive subwoofer sebesar ini untuk E25KX. Ini kalau ketemu subwoofer bagus dan di settingnya benar, bakal enak banget. Nggak bumi, pas, tapi ada attack-nya gitu ya, bagus banget. Nah di bagian power ini ada SR 4500 untuk ngedrive speaker 3-way depan dan juga 2 piece surround gitu ya secara aktif. Itu diproses oleh satu unit prosesor dari Helix Ultra ya, salah satu seri tinggi dari Helix juga, dibekali dengan fuse block ya yang seperti ini, Cooper, full Cooper. Jadi suaranya lebih transparan, lebih enak, lebih open gitu ya. Nah ini ada laci kecil, ini untuk kita simpen barang-barang dan juga untuk variasi ya. Nah bisa dilihat nih detailnya. Ini sebenarnya walaupun hitam semua, tapi kita kasih beda bahan ya. Ini perforated, bintik-bintik, jadi nggak sama dan lebih kelihatan lebih elegan gitu. Lebih variasinya juga nggak norak dan pas gitu ya. Ini kita kasih seperti ini dan kita juga ada penambahan energi kapasitor di bagian atas, biang ke atas, dan juga body Alpine-nya sendiri kita taruh di sini untuk mengakali RCA-nya jangan terlalu panjang gitu ya, terutama di bagian power karena namanya kompetisi pasti ada budget, kita akan menuju budget yang ke sana yang kita tuju, gak boleh lebih dari itu gitu ya. Nah untuk fuse sendiri kita pakai Nanotech semua, Nanotech system dari Jepang, dan ya itu setup di belakang super simple. Terus orangnya tetap bisa taruh barang di sini dan ini bisa nyandar secara full ya untuk jok kedua. Ya, jadi penampakannya seperti ini, ice blue. Itu kenapa kita bilangnya cold ice, karena mobil ini baru jadi, kita konteskan langsung dapat juara, langsung dapat podium. Jadi potensinya gede, terutama untuk mobil listrik sendiri ya. Senyap, nyaman, enak dengerin audionya di dalam. Kita nanti dengerin aja. Nah, kita mau ke bagian depan untuk lihat fuse yang kita udah taruh nih bagian depannya. Oke, kita lihat di sini. Kita menggunakan fuse Cooper juga dari Nanotech ya isinya. Yang MK2 rhodium plated, ini bagus banget suaranya. Nah ini kita selongsong semua supaya tahan panas dan gak ada serabut yang terlihat ya, jadi bagus. Nah untuk perkabelan sendiri kita menggunakan full dari Flux Symphony, dari kabel strum, kabel RCA sampai dengan kabel speaker itu full Flux Symphony. Jadi kualitas kabel Flux Symphony sendiri udah sangat-sangat bagus untuk kompetisi. Suaranya clarity-nya bagus, powernya bagus, bobotnya ada gitu ya. Nah jadi kita juga gak boleh sembarang untuk pilih kabel gitu ya, karena itu yang hidden tapi sangat-sangat signifikan. Itu aja singkat, padat dan jelas penjelasan dari Hyundai Ioniq 5 ini. Selanjutnya kita mau dengar hasil suaranya seperti apa di dalam.
眼正蒙蒙，雨正蒙蒙。第二次偶然相逢，烟又蒙蒙，雨又蒙蒙。从此后，惊涛骇浪，爱也汹汹，恨也汹汹。从此后，天崩地裂，恨也匆匆，缘也匆匆。 Bagi kalian yang punya mobil listrik, jangan takut untuk upgrade audionya jika dirasa kurang. Jika mau dari simple penambahan prosesor aja bisa banget untuk Hyundai Ioniq 5 ini memaksimalkan sistem BOSnya, ataupun mau di custom full seperti ini untuk ikut kompetisi. Bisa semuanya di Mega Audio Jakarta. Jadi langsung aja datang, konsultasikan masalahmu, audio mobilmu mau seperti apa, peredamnya mau seperti apa. Kita bisa rekomendasikan yang terbaik untuk kalian semua sesuai dengan selera dan juga budget kalian. Oke, gua Regen, thank you.